Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitzuraida dari program studi D4 Sistem Informasi Bisnis jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Poin-poin yang akan saya sampaikan meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta sistem penilaian. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pemrograman berorientasi objek dengan kode SIB 233004 yang diberikan kepada mahasiswa semester 3 dengan beban 2 SKS. Mata kuliah ini membahas konsep dasar pemrograman berorientasi objek seperti enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme. Mahasiswa akan mempelajari konsep object oriented programming menggunakan bahasa Java. Mata kuliah ini menekankan pada desain perangkat lunak yang modular, reusable, dan mudah dipelihara. Terdapat dua capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar pemrograman berorientasi objek seperti enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi, serta menjelaskan manfaatnya dalam pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip object oriented programming dalam studi kasus. Materi pada pertemuan pertama adalah pengantar konsep dasar object oriented programming. Pada pertemuan ini juga disampaikan rencana pembelajaran yang akan dilakukan selama 1 semester, termasuk tata tertib dan indikator penilaian. Materi minggu kedua yaitu kelas dan objek, materi minggu ketiga enkapsulasi, dan yang keempat adalah relasi kelas. Pada minggu kelima akan dilakukan kuis 1 yang akan mengevaluasi pemahaman mahasiswa terkait materi minggu 1 hingga minggu keempat. Kemudian minggu ke-6 materinya adalah inheritance, minggu ke-7 overriding dan offloading, kemudian ada UTS yang akan dilaksanakan pada minggu ke-8. Materi minggu ke-9 yaitu abstract class, minggu ke-10 inheritance, dan materi ke-11 adalah polymorphism. Pada minggu ini akan direview materi terkait overriding, offloading, kemudian akan dibahas polymorphisme yang lebih luas lagi. Minggu ke-12 adalah kuis 2, minggu ke-13 hingga 16 adalah implementasi object oriented programming pada bahasa pemrograman lain. Dan minggu ke-17 adalah ujian akhir semester. Metode pembelajaran pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek dilakukan secara offline di ruang kelas. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah atau paparan, diskusi, studi kasus, dan project-based learning. Pada materi yang disampaikan sebelum kuis 2 atau minggu ke-12, metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi. Pada setiap pertemuan, mahasiswa akan diberikan tugas untuk mendesain konsep pemrograman berorientasi objek yang dipelajari pada minggu tersebut dalam suatu studi kasus, kemudian menuangkannya dalam bentuk kelas diagram. Kelas diagram yang telah dibuat kemudian akan saya evaluasi apakah studi kasus atau desain yang dibuat sudah tepat. Jika belum, mahasiswa akan diminta untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya, studi kasus tersebut akan diimplementasikan ke dalam program berbahasa Java dalam mata kuliah praktikum pemrograman berorientasi objek. Setelah kuis 2 atau sejak minggu ke-13, mahasiswa akan melakukan project-based learning (PBL) untuk mahasiswa program studi Sistem Informasi Bisnis semester 3 melibatkan 3 mata kuliah yaitu PBO, pemrograman web, dan basis data lanjut. Mahasiswa akan mengerjakan proyek pengembangan sistem berbasis web secara berkelompok. Pada proyek ini, mahasiswa akan menerapkan konsep OOP yang sudah dipelajari dalam bahasa PHP. Interaksi antara dosen dan mahasiswa sebagian besar dilakukan dalam pertemuan tatap muka di kelas. Jika ada kesulitan memahami materi atau mengerjakan tugas, mahasiswa bisa berdiskusi dengan dosen baik secara online maupun offline. Mahasiswa dapat mendownload materi yang diberikan dan mengumpulkan tugas melalui LMS Polinema yang dapat diakses pada lms.slc.polinema.ac.id. Sistem penilaian pada mata kuliah ini meliputi kuis sebesar 25%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 30%. Berikut gambaran proses pembelajaran mata kuliah pemrograman berorientasi objek pada minggu ke-6 dengan materi inheritance atau pewarisan. Kita buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi minggu ini minggu ke-6 inheritance. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi relasi kelas minggu lalu? Masih ingat kemarin minggu lalu kita belajar apa aja? Relasi kelas ada apa aja? Inheritance,
Association, aggregation, composition. Bedanya apa? Kalau inheritance, pewarisan. Maksudnya gimana? Extend. Kita punya parent sama punya child class. Kalau asosiasi, berelasi aja. Kalau agregasi sama komposisi bedanya apa? Agregasi sama komposisi. Kalau antara kota sama kecamatan, agregasi apa komposisi? Komposisi. Kalau gedung sama ruangan? Kalau gedung sama ruangan, komposisi. Bedanya apa? Oh, tingkatannya. Tingkatan apa? Kan kecamatan sama kota kan beda tingkatan. Gedung sama apa? Gedung sama ruangan? Di dalam ruangan di dalam gedung. Ruangan di dalam gedung. Maksudnya kalau gedungnya dihapus, data gedungnya dihapus. Oh iya, itu kan. Kalau gedungnya dihapus, ruangannya ikut dihapus. Kalau kotanya dihapus, kecamatannya ikut dihapus apa enggak? Kemana? Masuk kota lain, itu agregasi. Jadi sebenarnya kalau kota sama kecamatan bisa agregasi, bisa komposisi, bergantung requirement-nya gitu ya, requirement sistemnya. Kalau ada kota yang dihapus, kecamatannya dihapus juga atau pindah ke kota lain. Kalau pindah ke kota lain berarti agregasi. Kalau ikut dihapus berarti komposisi, sama dengan yang tadi ya, gedung sama ruangan. Minggu lalu kita sudah membahas sekilas tentang inheritance. Minggu ini lebih rinci lagi tentang inheritance ya. Capaian pembelajaran minggu ini, mahasiswa mampu memahami konsep inheritance, kemudian mampu membuat kelas diagram untuk studi kasus dengan inheritance. Itu nanti studi kasusnya kita pakai untuk di jam praktikum. Ya, topiknya definisi inheritance, kemudian deklarasi inheritance, keyword this sama super, akses kontrol sama jenis-jenis inheritance. Ya, kemarin sudah kita bahas bahwa inheritance atau pewarisan merupakan salah satu konsep dasar object oriented programming. Ya, diadopsi dari dunia nyata bahwa suatu entitas atau objek dapat mempunyai entitas atau objek turunan. Ya, seperti biasanya misalnya orang tua gitu ya mewariskan apa gitu ke anak. Apa yang diwariskan misalnya? Mobil, motor, hutang, juga boleh, sawah. Gitu ya. Kemudian kita juga punya konsep pewarisan. Kalau di OOP yang diwariskan apa? Yang diwariskan adalah properti atau atribut, metode atau perilaku gitu ya, atau behavior. Tujuannya adalah code reuse atau penggunaan kembali kode program gitu ya, biar kita menghindari duplikasi kode program. Kalau yang kalian pelajari di Daspro gitu ya, code reuse gunanya apa yang kalian pakai untuk menghindari duplikasi kode program kalau di Daspro? Function, ya tujuannya adalah baris-baris di dalam function biar kita nggak nulis berkali-kali, tinggal manggil functionnya aja. Ya, inheritance juga tujuannya adalah menghindari duplikasi code program. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah misalkan kita punya kelas animal sebagai superclass, kemudian kita punya kelas dog sebagai subclass. Nanti saya akan pakai istilah yang bisa ganti-ganti. Yang atas parentnya bisa pakai istilah superclass, parent class atau base class. Kalau yang bawah bisa pakai istilah subclass, child class atau derived class. Ya, yang sering saya pakai biasanya nanti ada superclass sama subclass. Ya, caranya gimana? Kita mendeklarasikan di Java bahwa sebuah kelas merupakan subclass dari kelas lain. Pakai kata kunci extends gitu ya. Jadi pakai modifiernya terserah kalian, public dan seterusnya, kemudian kelas, nama subclassnya, kemudian extends nama superclassnya. Ya, extend maksudnya apa? Bahasa Indonesianya apa extend? Memperpanjang, memperluas. Ya. Saya mau extend liburan 3 hari, maksudnya apa? Liburannya diperpanjang 3 hari. Hair extension maksudnya kan memperpanjang rambut gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah memperpanjang, ada suatu kelas yang memperpanjang atau memperluas kelas lain gitu. Jadi kapan inheritance digunakan? Kalau kita punya ada suatu kelas yang pengen mengextend ya atau memperluas kelas lain, kita bisa pakai inheritance. Jangan lupa lakukan is a evaluation. Maksudnya apa is evaluation? Mengecek is a itu apa maksudnya? Adalah gitu ya. Jadi misalkan apakah kelas anak merupakan subclass dari kelas orang tua? Bukan. Bukan apa iya? Bukan karena ya bukan. Kalau pakai is a evaluation caranya gimana? Maka anak adalah orang tua, bukan. Karena anak adalah orang tua tidak logis, berarti konsep anak adalah subclass dari orang tua adalah salah apa benar? Salah. Oke. Ya, contohnya gini, kita punya kelas pegawai, punya atribut NIP, nama sama gaji.
Kemudian ada kelas lain, kelas dosen punya atribut NIP, nama, gaji, dan NIDN. Ya. Kemudian kita bisa lihat bahwa sebenarnya kelas dosen punya atribut yang identik dengan kelas pegawai, yang beda cuma dia nambahin atau mengextend dengan penambahan atribut NIDN. Ya. Jadi sebenarnya bisa kita pakai konsep inheritance bahwa kelas dosen merupakan subclass dari kelas pegawai gitu. Ya, jadi yang berbeda hanya kelas NIDN-nya. Tapi jangan lupa, meskipun gini, ada kalian punya dua kelas, terus ada atribut yang identik, kayaknya pasti bisa di-extend deh, nggak harus, tidak selalu begitu case-nya gitu ya. Jadi jangan lupa gunakan is a evaluation gitu. Jadi nulisnya adalah public class dosen, kemudian extends pegawai, terus kalian tinggal tambahin atribut yang berbeda saja atau yang baru saja. Akibatnya apa? Kalau kita sudah mengextend kelas dosen, sudah mengextend pegawai, terus kita punya objek yang mana ini? Dosen 1. Dosen 1, tuh ya, kalau kita punya objek dosen 1, kita bisa mengakses atribut nama, NIP, dan gaji, walaupun atribut nama, NIP, dan gaji tidak ada di kelas dosen. Ya, karena kelas dosen sudah merupakan subclass dari kelas pegawai. Gitu juga dengan metode. Ya, kita kembali ke case yang animal tadi. Misalkan animal merupakan subclass dari kelas dog, terus animal punya metode eat dan sleep, nanti metode eat dan sleep akan diwariskan ke kelas dog. Jadi objek dog 1 yang merupakan instansiasi dari kelas dog sudah bisa memanggil metode eat dan sleep meskipun tidak didefinisikan di kelas dog. Ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, berikutnya keyword this dan super. This artinya apa bahasa Indonesianya? Ini. Kalau super maksudnya adalah merujuk pada super kelas gitu ya. Jadi kalau saya ada kata kunci this pada suatu kelas, berarti dia sedang membicarakan objek tersebut atau kelas tersebut. Ya, jadi merujuk pada current class atau current object. Kalau super berarti merujuk pada super class atau super objeknya. Ya, jadi kita bisa pakai super. Kalau kurung berarti maksudnya adalah memanggil konstruktor dari super class-nya. Kalau super titik nama atribut berarti dia manggil atribut dari super class. Ya, kalau dia nama metode berarti manggil metode dari super class-nya. Ya, kelihatannya kalau ini kan sebenarnya kalau yang ini super dan nama atribut bisa kita langsung tahu ya bahwa itu nama atribut. Bedanya kalau yang ini atribut, kalau yang ada kurungnya berarti dia metode. Kalau super kurung mungkin kalian nanti akan lupa maksudnya apa gitu ya. Super diganti aja nama super kelasnya gitu ya. Jadi misalkan kalau super tadi adalah animal berarti animal buka kurung tutup kurung. Ya berarti kalau kita manggil nama kelas kemudian pakai tanda metode kurung berarti sebenarnya yang dipanggil adalah constructor. Gunanya constructor buat apa? Buat instansiasi awal. Instansiasi objek. Oke. Ya bedanya. Berikutnya nanti kita belajar tentang variabel scope. Ya, jadi kalau X, misalkan ada variabel X dalam suatu kelas, maka dia nanti akan merujuk pada X terdekat. Ya, jadi cari dulu lokal variabel, termasuk parameter. Parameter masuk variabel atau bukan? Masuk. Parameter itu variabel atau bukan? Masuk. Parameter itu variabel juga ya, tapi fungsinya khusus. Fungsinya apa parameter? Ngepas. Dapat nilai dari luar lokal. Dapat nilai dari luar function gitu ya. Buat ngepassing nilai. Jadi kalau kita punya variabel X, kita cari dulu lokal variabelnya termasuk parameternya. Kalau ada berarti ngerujuk ke variabel tersebut. Kalau nggak ada berarti kita cari di atribut pada kelas tersebut. Kalau nggak ada lagi berarti cari di super kelasnya. Ya, kalau this.x berarti langsung cari atribut di kelas tersebut. Kalau super.x berarti langsung merujuk pada atribut di super kelasnya. Gitu ya. Contohnya gini. Yang belakang kelihatan nggak? Misalkan saya punya kelas kendaraan. Dia punya atribut X nilainya 5. Terus ada kelas mobil yang mengextend kendaraan, dia punya atribut nilainya X sama dengan 10 gitu. Kemudian ada metode display info yang dia punya parameter X ya, kemudian ngeprint nilai X, ada yang this.x, ada yang super.x
Kemudian di mainnya kita instansiasi objek mobil 1, kemudian mobil 1 dot display info. Berarti yang dipanggil metode ini tuh ya, dia punya argumen 12, 12-nya nanti akan masuk ke dalam parameter X. Berarti waktu nilai X titik 2, X berarti X ini nyari dulu. Cari dulu yang di local function ini atau di local method ini. Termasuk yang parameter gitu ya. Kalau parameter kan berarti masuk ke variabel lokal gitu ya. Berarti yang X ini yang di print berapa? 12. Kalau this.x berarti yang dirujuk adalah 10 atribut X pada kelas mobil. Kalau super.x 5. Oke. Itu ya 12, 10, 5. Kalau ini gimana? Sama? Nggak tahu. Oh, beda-beda. 10, 10, 5. Ya benar. Berapa berarti? 10, 10, 5. Nilai X ini ada nggak di lokal? Nggak ada, berarti yang dirujuk adalah atribut Objek. X di dalam kelas mobil. This.x juga sama dengan 10. Super.x langsung 5. Oke. Nice. Berikutnya kalau yang ini 5 semua. X Apa nih? cari dulu di lokal, nggak ada, berarti lanjut cari ke atribut mobil, nggak ada, nyari lagi berarti ke atas 5. This.x nyari di ini nggak ada, berarti nyari di kendaraan 5. Super.x berarti langsung 5. Nice. Gitu ya. Oke, berikutnya terkait akses kontrol. Sama seperti orang tua yang pengen mewariskan ke anaknya tapi nggak semua diwariskan gitu ya, dipilih-pilih. Misalkan anaknya durhaka terus nggak mau diwariskan gitu. Jadi sama aja di OOP kita bisa milih yang mana yang mau diwariskan, yang mana yang tidak diwariskan ya. Jadi kalau kita tidak mau mewariskan ke subclass berarti tinggal ngasih akses level modifiernya private. Masih ingat akses level modifier ada apa aja? Private, public, default, protected, default, no modifier. Oke. Itu berlaku untuk apa? 4 ini. Untuk variabel. Variabel. Semua sih. Variabel, metode. Kalau kelas? Kelas bisa. Bisa juga. 4 juga. Enggak public bu. Public, No modifier. public, no Protected. 3, Ya 3. 2. Oh 2. Public sama no modifier, benar. Kalau yang 4 tadi apa aja? Atribut dan metode gitu ya. Jadi kalau kita tidak mau mewariskan atribut atau tidak mewariskan metode, tinggal ngasih akses level modifiernya private. Kalau semua dikasih private boleh apa enggak? Semua metode, semua atribut kira-kira boleh apa enggak? Tergantung Ya terserah use gitu case-nya, ya. Bu. Benar sih, benar terserah. Tapi kan kalau semuanya berarti kan nggak ada gunanya ya inheritance-nya. Ya. Ya akibatnya gini. Jadi kalau misalkan kelas kendaraan merupakan superclass dari kelas mobil, kemudian kita mengeset ya akses level modifier untuk atribut X sebagai private, berarti ketika kita mengakses super.x nanti error gitu ya, karena seolah-olah atribut X itu tidak akan kelihatan atau tidak bisa diakses dari kelas mobilnya atau subclassnya. Itu ya. Oke, kemudian jenis-jenis inheritance ada single inheritance. Single inheritance berarti maksudnya adalah konsep inheritance dengan subclass yang mempunyai satu parent class ya. Yang ini jenisnya itu cuman variasi aja. Kapan itu disebut single inheritance? Berarti kalau kita punya subclassnya 1, superclassnya 1 ya. Jadi ya kalau kita punya objek D nanti bisa manggil metodenya dia sendiri sama metode dari superclassnya atau di animal. Ya, kemudian hierarchical inheritance berarti inheritance dengan suatu superclass yang memiliki lebih dari satu subclass. Itu jadi misalkan kelas A sebagai superclass dia punya subclass B, C dan D gitu. Jadinya nanti objek dari kelas B akan bisa manggil metodenya dari kelas
A atau animal gitu ya misalkan. Tapi kalau objeknya kelas C kira-kira bisa nggak manggil metodenya kelas B? Tidak. Enggak. Kelas C bisa nggak manggil metodenya kelas D? Nah, Oke, kalau multi level inheritance berarti ada suatu subclass, kelas B ini kan berarti subclass dari kelas A. Kemudian ada suatu kelas C yang merupakan subclass juga dari kelas B. Jadi kalau ada suatu kelas yang dia berlaku sebagai subclass sekaligus sebagai superclass berarti dia termasuk multi level inheritance. Itu ya. Jadi akibatnya meskipun multi level, kelas C ini objek dari kelas C, misalkan papi 1 ini kelas C, ini tidak hanya bisa mengakses atribut dan metode kelas B tapi juga kelas A juga diwariskan. Itu ya, selama akses level modifiernya bukan private. Kemudian untuk hybrid inheritance ini gabungan gitu ya. Kalau kalian punya subclass lebih dari satu, kemudian subclassnya nanti merupakan superclass dari kelas lain, berarti masuk sebagai hybrid inheritance gitu. Yang terakhir ada yang namanya multiple inheritance gitu. Kalau yang ini superclassnya yang mana? Yang mana? D. Yang D. Kenapa? Panahnya gede, Bu. Panahnya gede gitu ya. Kelas B superclass juga apa enggak? Iya. Iya, superclass dari kelas A. A. Kelas C? Iya. Oke. Itu ya, jadi kalau multiple inheritance adalah ketika ada suatu kelas A yang punya parent class lebih dari satu atau punya superclass lebih dari satu. Jadi kan kelas A superclassnya ada kelas B dan kelas C. Itu ya, jadi kalau kita punya superclass lebih dari satu itu termasuk multiple inheritance. Itu ya. Multiple inheritance sebenarnya di beberapa bahasa itu diperbolehkan, tapi kalau di Java dia tidak, kasus ini tidak diperbolehkan. Ya, kenapa? Kira-kira kenapa? Ambiguitas. Maksudnya gimana? Kalau kalau dua kelas punya metode yang sama, benar Reza? misalnya kelas D, kelas B punya metode show, ya. Kelas C juga punya metode show. Jadi kalau kelas A dia extends B sama C, berarti kan metode show-nya akan diwariskan ya ke kelas B. Ke kelas A. Ya, jadi kalau kita punya objek dari kelas A, nama objeknya yang mana nih? OBJ. Jadi kalau kita punya kelas objek OBJ kemudian manggil metode show, nanti compilernya akan bingung sebenarnya metode show yang mana yang dipanggil, gitu ya. Metode yang kelas B atau yang kelas C gitu. Makanya kalau di Java case ini tidak diperbolehkan. Gitu saja inheritance. Ada yang mau tanyakan? Oke. Kalau nggak ada, tugas seperti biasa. Ya, jadi tugasnya adalah bikin kelas diagram untuk studi kasus hierarchical inheritance. Mana tadi yang hierarchical inheritance? Yang itu, yang satu superclass. Satu superclass, Banyak subclass. lebih dari satu Subclass. subclass. Ya, jadi tolong bikin studi kasus superclass punya lebih dari bikinnya 2 aja, minimum 2. Kalau mau bikin lebih boleh. Ya, 2 child class. Terus nanti di superclassnya tolong bikin 3 atribut, kemudian untuk setiap child classnya ditambahkan minimum 1 atribut. Gitu. Jelas? Kalau saya punya superclassnya kendaraan, kemudian subclassnya beca, mobil, pesawat. Terus misalkan di sini atributnya kecepatan. Kalau saya tambahin di sini warna merah, emang merahnya ditaruh di merek. Merek. Kalau warna dulu boleh apa nggak di sini naruhnya? Tidak boleh. Tidak efisien. Maksudnya gimana kan? Warnanya sekalian taruh di kendaraan. Warnanya harusnya sekalian taruh di kendaraan. Kalau merek? Ya di kendaraan juga. Merek beca ada mereknya apa enggak? Ada, Bu. Anggap Cak aja. Sodik. Kalau saya nulisnya plat nomor Plat nomor. Ya di kendaraan, Bu. di kendaraan, Ya. beca punya plat nomor. Ada lah, Bu. Oh ada, beca yang motor. Oh, becak biasa. Kalau becanya nggak motor, Becak nggak ada. gitu ya. Pokoknya nanti kalau bikin Oh, contoh iya, jangan nggak ada plat nomor ya? jangan sampai kalau bikin contoh jangan sampai kalian bikin atribut semua di subclass semua punya tapi kalian nggak tarik ke superclassnya ya. Jadi pastikan bahwa kalau sama atributnya dimiliki oleh semua subclass berarti atributnya ditarik ke
super kelas. Gitu juga dengan metode. Kalau ada behavior atau sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua subkelas, berarti ditaruh di dalam kendaraan atau super kelasnya. Ya, atribut yang ditambahkan di subkelas berarti harus yang tidak dimiliki oleh semua subkelas. Itu ya kalau bikin contoh nanti ya. Dibuat dulu kelas diagramnya. Saya evaluasi dulu, kalau sudah boleh pulang. Besok bisa diimplementasikan di jam praktikum. Nah, Ayo dibuat dulu. Ayo yang sudah siapa? Saya cek dulu. Bu, saya sudah Bu. Ayo silakan. Udah Bu. Ini tugas untuk materi inheritance. Iya. Maksudnya garis miring apa? Garis miring mana Bu? Maksudnya cetak miring. Itu parentnya aja Bu. Oke, nanti baru cetak miring itu kalau kita belajar abstrak kelas ya. Kalau bukan abstrak kelas cetaknya Harus lurus. Oke. langsung aja. Tapi udah benar. Ini berarti subkelas dari kelas Iya. pekerjaan kan dokter. Ini tambahannya Bu, yang metode sama Oke, metode periksa atributnya. pasien. Oke. Berarti yang ini bekerja dan istirahat bisa dilakukan oleh dokter dan ibu. Ini bawahnya ada penjelasannya Bu. Nah, Oke. Oke, udah benar Reza. udah Bu. Oke, Boleh makasih Bu. Ayo yang lain. Ada lagi, ayo Nadine. Super kelasnya Super kelasnya nih, binatang, binatang, subkelasnya kucing sama kura-kura. sudah benar ya. Ya. Evaluasi kucing dan binatang. Metode get infonya udah benar. Cuma ini kurangnya Iya, kurang kurang-kurang. aja. Terus makanan, jenis hewan, usia. Oke, warna bulu, pura-pura karena punya bulu, makanya Iya. bisa diverifikasi. Oke, udah benar. Makasih. Ya, terima kasih Bu. Ayo yang lain ada yang sudah? Saya Bu. Ayo, guys. Oke, ini heritage, tapi yang masih yang Yang Multi level. multi level Bu. oke, Salah. tapi multi levelnya. Ini super kelasnya berarti yang Yang kepesanan pesanan super kelasnya menu super kelasnya pelanggan. pelanggan. Tapi kalau pakai SEO evaluation udah benar atau belum? Kalau SEO evaluation berarti yang dilakukan gimana? Kita menyambung antara subclass sama Super superclass. class. Iya. Pelanggan adalah menu. Masuk akal apa enggak? Enggak masalah. Salah. Karena pelanggan book adalah menu nggak logis, berarti Iya. pelanggan bukan subclass dari Berarti menu. menu. Gitu juga dengan menu, ya. Menu. Karena menu adalah pesanan juga bukan nggak logis, berarti kan sebenarnya relasi menu sama pesanan juga bukan inheritance gitu ya. Ini jadi masih asosiasi. Ya. Ya, jadi kalau mau bikin lagi dicek apakah is evaluation-nya sudah logis atau belum. Kalau nggak logis berarti bukan Bukan inheritance. Dibuat lagi ya digas nanti lagi. Siap. Oke, makasih. Ya, terima kasih Bu. Sudah semua ya berarti? Sudah Bu. Oke, jadi di jam praktikum nanti kalian implementasikan studi kasus yang sudah dibuat kelas diagramnya. Kemudian nanti akan kita pakai buat demo, berarti demonya UTS ya. Oke. Itu aja. Kalau masih ada pertanyaan atau tidak? Sudah Bu. Oke, saya cukupkan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pelajaran. Terima kasih.